Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Ismayanti dengan NPM 10121906 dari kelas B3 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengurusan dan pengawasan. Poin-poin yang akan saya bahas dari materi pengurusan dan pengawasan ini, yang pertama yaitu ada pengertian pengurusan, yang kedua ada doktrin hukum, lalu yang ketiga ada direksi, yang keempat ada komisaris, dan yang terakhir ada kode etik. Yang pertama ada pengertian pengurusan. Menurut Sandili tahun 1989, halaman 607, pengurusan merupakan manajemen, sedangkan menurut Robin and Coulter, yang dilaksanakan manajemen meliputi 1. Perencanaan atau planning, lalu yang kedua ada penataan atau organizing, yang ketiga ada kepemimpinan atau leadership, dan yang keempat ada pengendalian atau controlling. Adapun pengelompokan kegiatan perusahaan yaitu yang pertama ada aktivitas utama atau primary activities, yakni kegiatan utama atau pengadaan, produksi, pergudangan, pemasaran, layanan, purna jual. Lalu yang kedua ada aktivitas sekunder atau secondary activity, termasuk kegiatan pendukung kegiatan utama atau akuntansi, hukum, sumber daya manusia, dan komunikasi massa. Lalu yang ketiga ada aktivitas tata kelola atau governance activity. Dalam hal aktivitas ini adalah keuangan, akuntansi, internal audit, kepatuhan, etika, dan manajemen risiko. Lalu ada doktrin hukum. Doktrin hukum meliputi yang pertama ada fiduciary duty atau kepengurusan akan dilakukan semata hanya untuk kepentingan perseroan. Lalu yang kedua ada business judgment rule, yaitu memberikan pedoman kepada atau dewan komisaris untuk mempertimbangkan suatu bisnis. Lalu yang ketiga ada PC rank the corporate feel atau keputusan yang diambil adalah yang terbaik untuk untuk perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Lalu yang keempat ada ultra feel or intra feel atau kepentingan bisnis yang dibuat oleh perusahaan harus memperhatikan kewenangan yang mereka miliki dan tidak boleh menyimpang dari adat perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada direksi. Direksi ini berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan atau OJK nomor 33 PJOK 04 tahun 2014 mendefinisikan direksi sebagai organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan bertindak untuk kepentingan di dalam ataupun di luar perseroan. Menurut pasal 97 Undang-Undang nomor 4 tahun 2007 tentang PT, yaitu 1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat 1. Lalu yang kedua, pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab. Lalu yang ketiga, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Lalu yang keempat, dalam hal direksi terdiri atas 2 anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud apabila dapat membuktikan a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, b. telah melakukan pengurusan dan itikat baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Lalu yang C, tidak mempunyai aturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindak pengurusan yang mengakibatkan kerugian. Dan yang terakhir, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berkelanjutannya kerugian tersebut. Lalu yang keenam, berbunyi atas nama perseroan, pemegang saham yang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan
kerugian pada perseroan. Lalu yang terakhir, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tidak mengurangi hak anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris untuk mengajukan gugatan nama perseroan perusahaan. Lalu yang terakhir ada komisaris dan kode etik. Komisaris dan kode etik ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 PJOK 04 Tahun 2014 tentang direksi dan dewan komisaris, emiten, dan perusahaan publik. Sekian presentasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.